Maka segenap elemen dan komponen masyarakat Aceh selama Mekah, wabil khusus seluruh relawan pejuang perubahan Aceh menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh hasil kecurangan pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk kemaslahatan bersama. Yang kami hormati Kakanda Mushanif selaku Sekretaris TKD Aceh, yang kami hormati para kawan-kawan Ketua Simpul Relawan Amin Aceh, dari istimewa pada rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kegiatan kita ini merupakan simbol menyuarakan apa yang terjadi pasca pemilu di Indonesia 2 minggu yang lalu. Kita ikut prihatin. Kita juga yang berada di ujung paling barat Sumatera, perbatasan Indonesia bagian barat, ingin juga mengambil andil, ingin juga menyuarakan apa yang saat ini. Setiap malam, setiap hari, siang malam, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang berada di ibu kota selalu menyuarakan akan kebenaran, akan keadilan dan demokrasi yang beretika. Saya tidak akan menyampaikan apa yang saat ini bagaimana kondisi di gedung DPR, bagaimana kondisi gedung KPU. Tapi kita mengharap dengan suara kecil kita dari Aceh ini akan bisa didengar oleh provinsi-provinsi lain dan juga oleh petinggi-petinggi yang di pusat. Saya tidak mempunyai mukadimah. Saya akan mempersilakan Kanda Mushanif untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai pandangan kita dalam kegiatan ini. Terima kasih. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salat pada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh para simpul relawan Amin Aceh yang sudah berkumpul pada sore hari ini, para jurnalis baik media elektronik, media cetak, media online yang dimuliakan Allah. Kami selaku perwakilan dari TKD Amin Aceh bersama para relawan hari ini berkumpul di sini untuk menyuarakan sedikit keprihatinan pasca pemilu 14 Februari 2024 tentang persoalan-persoalan yang terjadi secara nasional. Kita melihat banyak sekali kekurangan-kekurangan baik dari penyelenggaraan pemilu dengan berbagai situasi yang terjadi, perhitungan cepat yang kami sendiri tidak tahu dari mana angkanya tiba-tiba keluar segitu, belum lagi sirekap yang sangat bermasalah dan sebagainya. Tentu seperti tadi dikatakan, kami dari provinsi yang paling ujung ini, di mana pasangan Anies Muhaimin bisa menang mutlak di angka berkisar 80-an%, ingin menyuarakan dan ingin juga berbagi kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun ini berada, bahwa kami ikut serta prihatin dengan suasana ini. Ini harus diketahui juga oleh Timnas Amin di pusat, juga harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu kita ini tidak berjalan dengan baik-baik saja. Banyak sekali kekurangan yang itu mencederai kondisi demokrasi kita. Itu mencederai kondisi demokrasi kita, sehingga para relawan berinisiatif untuk membacakan surat keprihatinan nantinya yang akan dibacakan nanti oleh para relawan sendiri
terhadap situasi yang berkembang pada saat ini. Jadi saya tidak mau perpanjang lagi pengantar ini. Saya persilakan juga kepada para relawan langsung untuk menjelaskan kira-kira apa yang menjadi inti keprihatinan daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi pasca pemilu 14 Februari 2024 yang lalu. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena memang kita dari Aceh ini sebagai daerah modal berdirinya Indonesia yang kita cintai ini ingin supaya Indonesia lebih sejahtera, ingin berkeadilan, dan kita berubah menjadi negara maju di bawah kepemimpinan Anies Muhaimin. Mungkin itu pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. wabarakatuh. Kita sampaikan sama-sama kepada Kakanda Sanif untuk kita maklumi bahwasannya kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kedua, di mana tadi ba'dah Jumat juga kita para relawan telah bersama-sama melaksanakan baca Yasin bersama dan juga doa bersama di pesantren Darul Ihsan. Dan saat ini adalah pembacaan merupakan suatu kegiatan konferensi pers kita untuk membacakan tentang bukti-bukti keprihatinan kita dari Aceh. Untuk itu kepada Pak Roni dari relawan AP24 dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers relawan Amin Aceh, Jumat tanggal 23 Februari 2024, mencermati kondisi bangsa saat ini, terutama menjelang dan pasca pemungutan suara pemilu 2024. Pemerintah yang semestinya berpihak netral, akan tetapi dengan melibatkan oknum-oknum aparat pemerintah dalam proses pemilu, di mana upaya memenangkan pasangan calon tertentu yang dilakukan secara terang-terangan didukung oleh Presiden. Pihak KPU selaku pelaksana serta jajaran yang di bawahnya selaku penyelenggara pemilu merupakan penanggung jawab terlaksananya pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, justru ikut bermain dan terlibat langsung dalam upaya pemenangan paslon tertentu melalui aplikasi Sirekap yang datanya tidak sejalan dengan jumlah rekap C1 manual di tingkat kecamatan yang sedang berlangsung saat ini. Para oknum KPPS dan PPK yang terlibat secara terselubung dan tersembunyi-sembunyi yang akhirnya secara vulgar telah melanggar prosedur pengiriman dan pengamanan kotak hasil rekap dan surat suara, mengganti C1, memasukkan surat suara yang dijoblos di luar TPS ke dalam kotak suara, dan upaya-upaya kecurangan lainnya. Sependapat dengan para tokoh nasional yang peduli dengan demokrasi yang sehat dan beretika di Republik Indonesia tercinta ini, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu nasional 2024 telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, dan masif sebagai upaya untuk memenangkan paslon tertentu yang dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana dan pemerintah melalui oknum-oknum aparat terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu nasional 14 Februari 2024, maka segenap elemen dan komponen masyarakat Aceh Serama Mekah, wabil khusus seluruh relawan pejuang perubahan Aceh, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh hasil kecurangan pemilu 2024. 2. Segera memberhentikan anggota KPU Pusat dan memproses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena telah melanggar kode etik KPU dengan tidak bekerja secara jujur, profesional, dan mereka memihak pada paslon presiden tertentu nomor urut 02. 3. Meminta kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat
untuk memberhentikan dan memakzulkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia karena telah melanggar undang-undang dan perundang-undangan negara lainnya yang berkaitan dengan pemilu dan etika serta tatanan norma-norma ketatanegaraan negara kita. 4. Mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 dari Capres Cawapres RI dalam pemilu 2024 karena demi ambisi kekuasaan, menghalalkan segala cara termasuk etika politik dengan memunculkan paslon anak haram konstitusi. 5. Rekapitulasi hasil suara pemilu dari tingkat rendah PPK sampai tingkat nasional dilakukan secara manual berjenjang karena sirekap itu adalah alat bantu untuk menipu rakyat Indonesia. 6. Pemilu wajib diulang karena kecurangannya telah melampaui batas dan di luar nalar akal sehat mayoritas rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Al khusus kepada KIP Aceh, pelaksana pemilu KIP Aceh nomor 8. KIP Aceh, jangan coba-coba bermain api. Laksanakan tugas kepercayaan yang diamanahkan oleh rakyat Aceh dengan profesional, jujur, serta demokrasi yang bermartabat. Banda Aceh, 23 Februari 2023-2024. Seluruh Ketua Simpul Pejuang Perubahan. Terima kasih Tunku Iswadi Jamil, Ketua Komando Brigade Anies Baswedan Aceh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terkait dengan hasil pemilu, tanggapan dari relawan Anies di Aceh ini seperti apa? Mengingat perkembangan saat ini juga banyak sekali isu-isu. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk keprihatinan kami di Aceh kepada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pasangan Anies Mohaimin menang di Aceh dan menang mutlak, tetapi dalam penyelenggaraannya kita tahu di seluruh Indonesia terjadi berbagai hal yang memang tidak profesionalnya penyelenggara pemilu itu bekerja, mulai dari serekap yang amburadul dan segala macam bentuk kecurangan lainnya yang terjadi yang sudah dikumpulkan oleh Timnas. Tentu kami berharap memang sirekap itu harus dihentikan, itu wajib dihentikan, kita nggak pakai lagi karena itu mengganggu psikologis pemilih, Kita belum tahu hasilnya, tetapi ada paslon yang sudah mencoba untuk mendeklar bahwa dia sudah menang. Ini kan tidak baik, bahwa pemilu akan diumumkan hasilnya 20 Maret 2024 nanti. Jadi ini wajib dihentikan dulu sirekapnya. Dan saya pikir tuntutan tadi bahwa seluruh komisioner KPU itu yang memang dalam putusan DKPP terakhir itu mereka dianggap sudah 3 kali melanggar sampai 3 kali itu udah di peringatan terakhir bagi mereka. Saya pikir mereka tidak layak lagi untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Apalagi kalau ada putaran kedua, ini wajib mereka diganti semua, saya pikir. Ini memang tuntutan daripada relawan Amin Aceh. Karena memang secara etika mereka sudah tidak punya kapasitas lagi untuk menyelenggarakan pemilu. Saya pikir begitu. Ada bukti-bukti nggak kira-kira Pak? Ya, bukti-bukti sudah kami yang di sini di Aceh sudah mencoba mengumpulkan, sudah mengirim semua ke Timnas. Dan Timnas sudah mengumpulkan itu, dan yang kita tahu mereka sedang berembuk untuk bukan mengajukan ke MK, karena ini juga tidak menyelesaikan masalah. Mereka sedang berembuk apakah ini akan menjadi hak angket atau hak interpelasi di DPR. Kan itu, kita tunggu saja mungkin dari Timnas. Oke.